untuk evaluasinya, apakah dia dalam bentuk tablet nanti, ya, apakah nanti dia bentuk apa namanya, semi padat, ya, krim, ataupun suspensi, itu ujinya sama, ya. Tapi yang tadi saya bilang membedakan adalah terkait kemurniannya, ya, karena memang itu perlu dicek lagi, ya, seperti yang saya bilang di awal, sumbernya kalau memang itu diambil dari sumber alam, ya. Nah, di situ pasti akan ada istilahnya bahan-bahan atau zat-zat lain yang bisa saja ngikut, ya. Nah, kalau untuk uji-ujinya, yang saya bilang tadi ya, kurang lebih sama dengan sediaan tablet, ya, sorry, sediaan ethical, ya, seperti contoh tablet, ya, tablet itu pasti akan dilihat ya dari warna, kemudian kerapuhan, disolusi, ya, stabilisasi pada suhu ruangan, ya, itu kurang lebih sama, ya, yang perlu dievaluasi ketika dia sudah dibuat menjadi produk jadi, ya. Begitu juga dengan kapsul, ya. Ini nggak saya tidak jelaskan satu persatu, ya, tinggal kalian baca saja, ya. Seperti kapsul, kemudian sirup, ya, dilihat juga pengujiannya, ya, dari mulai warna, bau, berat, uji mikrobiologi kalau untuk di larutan, ya. Begitu juga yang bentuknya emulsi, ya, dilihat ketegangan viskositasnya, ya, diukur viskositasnya, kemudian eh, diukur juga kekentalannya, ya, itu kurang lebih sama, ya. Begitu juga dengan bentuk suspensi tadi, ya. Kemudian kalau dia dalam bentuk salep, ya, pil dan bubuk juga kurang lebih sama, ya. Oke, jadi yang saya ingin tekankan di sini, ya, untuk uji evaluasi produk nutraceutical yaitu kurang lebih sama dengan produk ethical, ya, atau produk sintetis, ya. Begitu juga dengan farmakologinya, ya, evaluasi farmakologinya, ya. Perlu dipertimbangkan khususnya dalam segi faktor eh, farmakologinya, ya, kemudian toksikologinya dan farmakokinetiknya. Dan setiap fase itu sama, ya, dilakukan, ya, mulai dari fase 1, fase 2 sampai fase 3 dan terakhir adalah fase keempat, ya. Itu kurang lebih sama post marketing surveillance ketika sudah di launching, kemudian sudah dilihat di beberapa penggunaannya di beberapa uji pada manusia, ya. Kemudian sudah dipasarkan, kemudian akan dilihat apakah ada efek samping atau ada eh, apa namanya adverse event, ya. Nah, itu yang perlu ketika ada kejadian tersebut dilaporkan, yang kurang lebih sama, ya. Kemudian juga harus dilihat secara admennya, ya, absorpsi, distribusi, metabolisme dan eliminasi, apakah ada perbedaan-perbedaan, ya, ketika diberikan sudah ke dalam tubuh manusia, ya. Kurang lebih sama seperti saya bilang terkait pengujian baik produk nutraceutical, ya, dengan produk sintetis, ya. Kemudian juga perlu diukur juga, ya, bagaimana stabilitas, ya, kemudian pelepasannya juga, pola pelepasan obatnya, kemudian juga penentuan expiry date, ya. Oke, nah, tapi mungkin saya infokan, ya, untuk produk nutraceutical khususnya Indonesia itu sudah dibatasi, ya, expiry date-nya sudah dibatasi selama 2 tahun, ya, untuk produk nutraceutical. Kalau produk ethical itu biasanya bisa sampai 3 tahun, ya, untuk masa ED-nya, ya, untuk masa kadaluarsa atau expiry date-nya. Ya, untuk nutraceutical suplemen, ya, kalau di Indonesia itu lebih dikenal dengan suplemen, ya, itu biasanya 2 tahun, ya, BP POM. Setahu saya sih masih 2 tahun, ya. Kalau untuk yang produk zat-zat kimia itu bisa sampai 3 tahun, ya. Oke, nah ini kenapa sih untuk dilakukan uji-uji ini atau evaluasi, ya, tentunya diharapkan ketika ada suatu pengembangan produk, ya, yang di masa depan, ya, tentunya, jadi bisa terlihat apakah memang memiliki suatu khasiat ataupun ada efek samping yang ditimbulkan, ya, jadi bisa lebih
data-datanya bisa lebih lengkap lagi, sehingga nanti mungkin jadi suatu pertimbangan kembali ya bagi perusahaan ataupun industri farmasi ya untuk membuat produk physical yang lebih baik lagi. Oke, kurang lebih ujinya juga sama yang dilakukan ya, dilakukan dengan produk sintetis ya, seperti saya bilang ya studi farmakologi, yaitu ED50, kemudian LD50 ya, lethal dose, kemudian studi toksisitas ya, sampai ke studi karsinogenitas ya, ataupun apakah dia menyebabkan kanker ya, istilahnya pencetus kanker atau tidak ya. Kurang lebih itu juga sama dilakukan pada produk farmasi ya. Oke, seperti saya bilang tadi ya, studi-studi yang dilakukan adalah biasanya kalau sudah ke tahap ingin dipasarkan, tentunya harus ada studi klinis ya, yang melibatkan subjek manusia ya. Nah, karena melibatkan subjek manusia, nah ini perlu concern ya, inform concern atau diinformasikan ya ke bagi yang diuji diteliti ya. Kemudian ada pengaman apa istilahnya ada dua pengaman lah intinya bahasanya ya. Tadi inform concern dan satu lagi adalah institutional review board ya. Yaitu fungsi dari IRB atau institutional review boards adalah untuk standar ya, untuk standar ataupun prosedur yang tetap ya, yang biasanya dikeluarkan oleh institusi ya seperti kayak BP POM. Kalau di Indonesia ya, kalau di luar negeri Amerika biasanya terkenal adalah FDA ya, jadi ada suatu standar pengujian yang memang secara peraturan perundangan dikeluarkan ya. Namun ada parameter-parameter yang umumnya terdapat ya di dalam penelitian klinis ya. Nah, ini parameternya ya perlu dimasukkan ya ketika melakukan uji klinis, yaitu pertama dalam melakukan pertimbangan rancangan dan analisanya ya, ini perlu ada. Kemudian pemilihan subjek ya, khususnya subjek-subjek yang memang menjadi suatu target indikasi nanti ya. Misalnya kayak kardiovaskular ya, kemudian diabetes ya, itu juga dilihat. Kemudian jumlah pasien itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian randomisasi pasien, apakah nanti penelitiannya secara random atau acak ya, di mana bisa saja si peneliti ataupun pasien yaitu bisa tidak mengetahui ya. Kemudian kelompok kontrol yang biasanya dengan menggunakan placebo ataupun menggunakan produk-produk yang lain ya bisa saja ya. Kemudian juga perlu dimasukkan uji keamanan ya, dan supaya untuk menghindari adanya efek placebo ya, biasanya ditambahkan kepatuhan pasien juga ya sampai dia mengikuti penelitian tersebut ya. Kemudian pertimbangan dosis juga dan farmakokinetikanya ya. Ini adalah parameter-parameter yang dilakukan di dalam penelitian ya, penelitian uji klinis yang dimana kurang lebih sama ya, mau di Indonesia maupun di luar negeri ya, parameter-parameternya sama ya. Kemudian terakhir adalah ya ini penjelasannya ya, penjelasan saja ya. Seperti tadi yang saya bilang ya, untuk pertimbangan ya, untuk pertimbangan rancangan dan analisa itu harus ditentukan di awal supaya nanti tidak dalam perjalanan penelitiannya tidak salah ya, atau mungkin ada yang perlu yang dilengkapi lagi ya supaya penggunaan misalnya pengujiannya apakah tepat ya, kemudian penggunaan statistik ya, uji statistik ya, pemilihan subjek ya, ini tadi penjelasannya kurang lebih ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan materi ini? Belum, Pak. Oke, jadi ini adalah materi terakhir ya yang saya berikan ya. Oke, sebentar.
Oke, kayak mungkin nanti kalian bisa baca saja nanti ya. Oke, satu lagi nih masih ada waktu rasanya. Ini sampai kita ke jam berapa ya? Oh, sampai jam Jam 6 ya? 18 ya, Pak. Ya, 14 ya. Jadi masih ada waktu. Rasanya perlu saya sampaikan juga karena ini fitokimia kalian sudah belum dapat ya fitokimia ya? Sudah, Pak. Ah, fitokimia udah? Sudah. Oke. Yakin Mas udah dapat Udah Pak semester lalu. semester lalu? Siapa yang ngajar? Apa? Fitokimia ada materi kuliah sendiri? Iya, Pak, di semester lalu praktikum fitokimia, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, ini nutrastikal ya. Maksudnya mungkin saya kasih penjelasan aja ya. Maksudnya rasanya kayak Bu Vidya juga ada materi ini ya. Itu praktek ya. Praktek apa? Fitokimia. Halo? Iya, Pak, pembuatan ekstrak, Pak. Oh, pembuatan es. Tapi maksud saya kalau teorinya gitu ada nggak mata kuliah fitokimia sendiri teorinya? Teorinya juga ada, Pak, tapi kalau khusus nutrisi kita nggak ada, Pak. Teori secara fitokimia umum, Pak. Oh iya, ini sebenarnya umum juga ya, ini secara umum ya. Tapi rasanya mungkin nggak apa-apa ya. Saya kayak Bu Vidya nih dia ada soalnya di sini ya. Saya lihat mungkin kalian apa istilahnya dapat paparan dulu sedikit ya. Oke, kalau setidaknya kalau kalian sudah dapat fitokimia, mungkin bisa berbagi apa yang kalian ketahui tentang fitokimia. Ada yang bisa bantu saya? Fitokimia definisinya? Kalau fitokimia itu seperti pengidentifikasian ya, Pak. Kurang tepat definisinya. Bahan alam, Pak. Bahan alam. Mungkin kurang tepat ya kalau disebut bahan alam juga ya. Bahan kimia yang berasal dari tanaman. Yes, iya betul ya jadi sesuai dengan namanya fito ya fito itu tumbuhan ya kimia itu ya zat-zat bahan-bahan yang berasal dari umumnya adalah dari tumbuhan ya yang memberikan manfaat atau efek ya atau ada senyawa di dalamnya yang bisa diisolat ya atau disolati ya sehingga bisa memberikan efek terapeutik ya pada manusia ya. Oke, mungkin saya akan bahas sedikit saja ya. Karena sudah dapat ini juga nggak apa-apa ya. Oke, sudah terlihat? Sudah Pak. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya fitokimia. Ya fitokimia adalah berasal dari dua kata ya. Fito ya tumbuhan ya. Kimia adalah senyawa atau zat kimia. Jadi intinya yang merupakan suatu bahan ya kimia yang berasal dari tumbuhan ya. Umumnya di tumbuhan ya. Bisa dalam bentuk di buah-buahan, sayuran ya. Oke, nah mungkin yang perlu saya tekankan adalah yang ini ya, terpenoid atau isoprenoid ya, karena di sini di soal juga ada ya. Khususnya kalian terkait karoten ya, beta karoten itu fungsinya apa ya? Mungkin saya rasa ini kalian udah familiar ya, karoten ya, beta karoten. Ini sumbernya biasanya paling terkenal adalah dari wortel ya, biasanya digunakan untuk kesehatan mata ya. Nah di sini senyawa-senyawa ini bisa diambil ya kemudian diisolasi ya kemudian bisa digunakan untuk penggunaan di dalam produk-produk nutraceutical ya
Kemudian apalagi? Kemudian Lycopene ya. Mana sih? Ya, Lycopene ya. Eh, Lycopene ini juga sumbernya bisa dari tanaman ataupun dari mikroorganisme, tapi bukan hewan ya, dari mikroorganisme ya. Tapi paling banyak adalah dari tanaman ya. Lycopene biasa dari buah semangka ya. Nah, Lycopene ini juga memiliki manfaat ya, khususnya dia sebagai antioksidan ya, sebagai antioksidan ya, di mana fungsi dari antioksidan adalah untuk menangkal radikal bebas ya. Nah, di sini dia memiliki fungsi sebagai antioksidan ya, di mana nanti akan melindungi sel-sel yang eh, apa namanya, sel-sel yang nanti akan diserang oleh radikal bebas ya, supaya melindungi jaringan-jaringan di dalamnya ya. Oke, beta karotin sudah saya jelaskan tadi ya. Mungkin ini tinggal kalian baca saja ya. Rasanya tidak perlu banyak saya jelaskan di sini ya. Oke, mungkin lutein ya. Lutein pun juga sama ya, dia termasuk dalam suatu karotenoid juga ya. Biasa ditemukan di dalam sayur-sayuran paling banyak ya, yang berdaun hijau ya. Dan kurang lebih ya, kebanyakan bertindak sebagai antioksidan, lebih banyak ya, lebih banyak sebagai antioksidan, walaupun ada profil-profil lainnya ya, seperti phytoestrogen, kan pernah dengar nggak? Ini di luar ini ya, di luar apa namanya, di luar materi ini, pernah dengar nggak phytoestrogen? Halo? Belum, Pak. Ya, jadi seperti yang saya bilang ya, umumnya fitokimia itu bertindak sebagai antioksidan, umumnya beta karotin, lycopene, kemudian zeaxanthin yang ini yang terakhir, zeaxanthin, lutein ya, itu biasanya bertindak sebagai, kebanyakan adalah antioksidan ya. Tapi ada kerja dari fitokimia ya, yang nanti yang dipisahkan sendiri, yaitu phytoestrogen. Phyto kembali lagi adalah tumbuhan, estrogen itulah suatu hormon yang dominan ya pada tubuh wanita ya. Jadi sumber-sumber dari tumbuhan ya yang memiliki karakteristik seperti estrogen ya, disebut namanya fitoestrogen. Contohnya apa? Contohnya adalah soya. Pernah dengar kata soya nggak? Soya. Pernah, Pak. Nah, apa? Kedelai ya, Pak? Yes, betul. Soya. Soya isoflavon ya. Kalau itunya apa, bahan aktifnya isoflavon. Itu masuk juga dalam fitokimia, tapi dia lebih ke fitoestrogen. Dia memiliki efek anti estrogen ya, estrogenik ya. Seperti itu. Nah, itu bisa digunakan juga di dalam penggunaan secara terapi ini menopause ya. Terapi menopause bisa digunakan ya, karena pada wanita itu ada masa ini ya, ibarat ada masa produksi estrogennya ya. Nah, kalau fungsi-fungsi dari estrogen itu, sorry tadi saya sebut bukan anti estrogen ya, dia memiliki estrogenic activity seperti estrogen ya. Pada wanita itu ada suatu fase di mana dia akan mengalami masalah menopause ya. Sebenarnya bukan masalah, menopause itu udah pasti ya, tapi akan mengalami fase menopause, yaitu produksi estrogennya berkurang ya. Salah satu fungsi estrogen adalah yang paling apa namanya tuh, yang paling nanti akan berimpact ya kepada saat Anda fase-fase tersebut ya, pada fase menopause, adalah biasanya gangguan mood ya, gangguan mood, kemudian tenderness ya, apa istilahnya, breast tenderness ya, atau kulit-kulit pada kendur ya. Nah, itu biasa pada fase-fase menopause. Kemudian hot flash ya, yaitu Anda akan merasa gerah ya. Sebenarnya sih alami ya sebenarnya, tapi untuk beberapa wanita bisa saja ini gangguan ya, seperti ada permasalahan lah intinya. Tapi pada umumnya itu sebenarnya istilahnya natural ya. Nah, tapi pada populasi tertentu ya, mungkin pada wanita yang merasa ini nggak nyaman ya, akan timbul namanya hot flash ya. Hot flash itu seperti dia ada ruam-ruam di sekitar leher ya. Kemudian breast tenderness, keindahan
apa istilahnya keindahan payudaranya akan berkurang ya. Kemudian juga mood swing ya. Itu mungkin bagi beberapa wanita itu akan terganggu ya. Walaupun itu sebenarnya adalah suatu proses alami ya. Nah, makanya ada suatu preparat ya yang diambil ya sebagai estrogen, pengganti estrogen dalam tubuh. Yang minimal mereka bisa nanti istilahnya mengimbangi ya supaya keluhan-keluhan tadi tidak timbul. Ya, nah itu disebut fitoestrogen. Salah satunya contoh adalah soya isoflavon ya. Soya isoflavon yang memang berasal kebanyakan dari kedelai ya. Seperti itu. Oke, itu hanya sekitar informasi tambahan ya, karena kebetulan saya dulu sempat bawa ya untuk produk soya isoflavon ya. Namanya Menopace ya, Isomenopace ya, atau Isomenopase ya. Nah, itu isinya adalah soya isoflavon. Oke, itu tambahan. Dan sisanya ini intinya tadi saya bilang fitokimia umumnya adalah bertindak sebagai antioksidan ya, baik itu dari beta karotin, karotenoid, di golongan karotenoid lah ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan fitokimia? Halo? 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 Tes, tes. Iya, Pak. Kedengeran, Ada Pak. ada pertanyaan nggak? Sebenarnya ada, Pak. Apa Bagaimana tuh? perbedaan antara fitokimia, Pak, dengan nutraceutical? Kalau Nah, secara gimana? Sorry, sorry pelan-pelan. eh, bagaimana perbedaan, Pak, antara fitofarmaka dengan nutraceutical dan juga obat tradisional yang kemasan itu loh, Pak. Obat kemasan. Obat apa tadi? Tradisional, OT. Jamu maksudnya. Lebih ke arah obat tradisional tapi dia di bawahnya fitofarmaka gitu. Oke, jadi gini ya, good question ya. Ya sebenarnya ini tergantung dari definisi sebenarnya ya, tergantung dari definisi yang dibuat ya. Memang saya bilang lagi ya, di Indonesia itu nutrasikal itu belum istilahnya belum apa ya, belum jadi suatu definisi yang sering digunakan untuk pengelompokan obat-obatan ya Indonesia ya. Oke, yang paling bisa kita masuki adalah suplemen kesehatan ataupun suplemen makanan ya. Ya, tapi kalau kita bicara tentang nutraceutical ya, nutra itu adalah dari kata nutrisi ya. Nah, kalau kita bicara nutrisi ya, nutrisi itu ada pembagiannya ya, yaitu mulai dari karbohidrat, protein, lemak, kemudian air, kemudian vitamin dan mineral, ada yang menambahkan serat di dalamnya ya. Oke, itu nutraceutical ya. Jadi kalau kita lihat tadi seperti fitokimia, ya itu kan ada definisinya adalah sumber-sumber dari tanaman yang mengandung bahan aktif, ya. Contohnya adalah beta karotin, ya. Oke, beta karotin, kemudian lutein, ya. Di kertas Mbak Halo, bisa jauh. Yulita bisa di unmute dulu, di mute ya, unmute. Oke. Nah, jadi kalau yang membedakan adalah, ya, kalau secara dari definisi ya, kalau secara definisi tentunya contohnya adalah vitamin dan mineral yang paling sering ya. Kalau kalian lihat adalah vitamin dan mineral ya. Vitamin dan mineral itu kan secara definisi dia termasuk nutraceutical ya. Berarti kalau ada preparat atau obat-obatan ya yang mengandung bahan-bahan tersebut, itu maksudnya nutraceutical ya. Oke, kemudian misal karbohidrat tuh ibaratnya tidak dijual ya, masuk dalam bentuk karbohidrat. Biasanya dia dalam bentuk senyawa yang paling sederhananya ya. Kayak lemak juga senyawa sederhananya. Begitu juga dengan protein senyawa sederhananya. Maksudnya apa? Karbohidrat. Kalian pernah dengar nggak yang namanya fruktosa, sukrosa? Pernah dengar nggak? Harusnya pernah ya.
Iya, Pak. Benar. Ya, itu kan senyawa sederhana ya. Senyawa sederhana dari karbohidrat ya. Ada beberapa yang masuk ke dalam dimasukkan ke dalam sediaan-sediaan tersebut ya, dalam produk ya, dalam produk jadi ya, produk hasil akhir jadi ya. Seperti umumnya adalah fruktosa, sukrosa itu paling umum ya. Kalau glukosa rasanya itu hanya bahan tambahan ya. Oke, kemudian kalau protein itu senyawa sederhananya apa? Asam amino ya, Pak. Yes, asam amino. Asam amino itu banyak ya. Asam amino itu banyak, ada yang esensial, ada yang non esensial ya. Ada yang namanya L-arginin, L-karnitin, itu asam amino ya. Itu juga biasanya umumnya digunakan di dalam industri ya pharmaceutical ya, dalam bentuk produk jadi ya. Seperti itu. Kemudian kalau lemak, apa senyawa sederhananya? Asam lemak ya, Pak. Yes, asam lemak. That's right ya. SM ini siapa ya? SM ya? Nama aslinya siapa nih? Selinia, Pak, saya pakai 2 device, Pak. Jadi tadi untuk Oh, membedakan. ya, oke, nggak apa-apa. Salinia, thank you Salinia ya. Anda pengetahuan Anda cukup ini ya, komprehensif juga ya. Jadi asam lemak. Dan biasanya apa yang paling digunakan yang sering omega 3 itu termasuk asam lemak ya. Oke, jadi kalau ya tentunya sumbernya ya, yang bisa kita bilang adalah sumbernya. Kalau fitokimia itu benar-benar ngambil dari tumbuhan ya, dan didefinisikan dia sebagai zat-zat aktif yang didapat dari tumbuhan yang. Tapi kalau nutrien atau nutrisi tadi yang saya bilang tadi ya, karbohidrat, protein, lemak ya, kemudian vitamin dan mineral itu adalah yang umum yang dibuat secara komersil ya, untuk bisa digunakan sebagai produk-produk nutraceutical ya. Kayak contohnya ya apa yang paling terkenal ya? Contohnya mungkin kalsium ya, kalsium paling terkenal. Ini kalian bekerja nggak sih? Halo? Iya, Pak. Kerja ya? Oke, ada yang familiar nggak kalsium? Kalsium itu setahu saya yang paling terkenal kalsium ya, kal 95 ya, 5, Pak. kalsium. Hah? Kal 95. Ya, kalsium 95 ya, kal 95. Kal 95, tapi 95 dia ada fitokimia juga sih kalau nggak salah ya. Oke, sebentar. Saya lihat dan mastiin komponennya. Oh iya, dia ada soya suplaponya ya. Mungkin kurang tepat untuk contohnya ya. Eh, jadi intinya gini, mungkin yang biar nggak bingung ya. Ya saya bilang ya, kalau di Indonesia ini belum ada batasan yang jelas intinya ya. Tapi kalau di luar negeri dia sudah lebih jelas lagi ya. Kalau sumbernya ngambil dari, sebenarnya gini, mungkin nutraceutical itu adalah kita bicara rumahnya ya, rumahnya nutraceutical, yaitu kalau penggambarannya adalah sumber-sumber yang bisa nutrien-nutrien yang bisa digunakan untuk kesehatan ya. Walaupun nanti ada irisan tipis dengan fitokimia ya, seperti itu. Tapi memang mungkin yang bisa dibilang adalah supaya memudahkan penggolongannya ya, jadi disebut adalah produk-produk nutraceutical ya kalau di luar negeri. Tapi kalau Indonesia disebutnya adalah suplemen makanan ataupun suplemen kesehatan. Ya, tapi ya kalau kita bicara secara definisi pasti ada pembedanya ya. Nutraceutical ya benar-benar tadi dari nutrien ya, nutrisi saya bilang tadi karbohidrat, protein, lemak. Kalau fitokimia ya itu sumbernya adalah dari bahan aktif yang didapat dari tumbuhan ya. Ya, contohnya kayak beta karotin ya. Kemudian likopen ya. Itu sedia-sediaan yang paling umum yang biasa digunakan ya, di mana di industri farmasi ya. Kalau untuk obat tradisional ya yang paling saya tahu adalah jamu ya. Mungkin jamu itu masuk obat tradisional di dalamnya ya. Memang nanti ada tingkatannya masuk ke dia fitofarmaka ya. Supaya lebih tinggi lagi ya. Kalau obat tradisional kan ibarat cuman pengalaman-pengalaman empiris ya, atau kearifan lokal. Oh, minum ini bisa bikin hangat ya, tapi belum ada penelitian-penelitiannya. Nah, kalau udah fitofarmaka biasanya sudah terstandar ya kandungannya, kemudian juga sudah dilakukan penelitiannya ya. Sally bisa jelas nggak? Iya, Pak, jelas, Pak. Ya jelas ya. Gitu. Memang saya bilang di Indonesia ini nutraceutical itu belum, menurut saya sih belum dibakukan ya istilahnya ya. Masih dia suplemen makanan ataupun makanan fungsional ya.
Tapi kalau makanan fungsional itu lebih luas lagi dia, ya, dan tidak terindikasi untuk suatu terapi. Tapi kalau udah masuk suplemen, ya biasa sudah masuk ke penggunaan terapi ya untuk melihara kesehatan mata itu udah masuk suplemen ya. Tapi kalau fungsional, makanan fungsional itu belum, ya masih umum ya. Mungkin itu ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin masuknya adalah ke suplemen makanan umumnya ya. Walaupun itu dia termasuk fitokimia kah, nutraceutical kah gitu loh ya. Sally, jelas ya? Iya, Pak, makasih, Pak. Iya. Ada lagi pertanyaannya? Ada pertanyaan lagi? Yang dari cowoknya ada nggak pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Oke. Oke, kita masuk ke ini ya, masuk ke kisi-kisi ya. Jadi nanti kita contoh aja ya. Bentar, belum kelihatan ya? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, mungkin kita contohnya adalah ini saya bilang ya, ini karena dosennya pengampu ada 2, jadi mungkin ada soal-soal yang dikeluarkan oleh Bu Vidya ya, tapi tadi saya udah cek 30% lah yang mungkin membedakan, tinggal kalian baca saja yang mana yang sekiranya ada tidaknya di materi ini ya. Tapi saya akan kasih ke Mas Fahmi nanti untuk materi-materinya dari Bu Vidya ya. Oke, contohnya gini, karbohidrat, ada yang tahu nggak fungsinya apa? Sumber tenaga, Pak. Oke, lemak, Pembentukan hormon ya, Pak. bisa, salah satunya bisa, itu lebih spesifik lagi ya, kayak kolesterol ya, itu dia termasuk bahan baku lemak, bahan baku hormon ya. Kalau secara fungsi luasnya ya, dia untuk salah satu juga sebagai energi, tapi bukan sebagai sumber energi paling utama ya. Dan dia juga membantu pembentukan apa istilahnya massa ya, itu lemak. Kemudian protein, Zat pembangun ya, Pak. yes. Kamu Sally ini banget, komprehensif banget, Sally. Kamu kerja di mana? Sally guru, Pak, di sekolah. Oh, iya, iya, iya. Iya betul. Protein itu salah satunya adalah dia juga sumber energi, tapi bukan sumber energi utama ya. Sumber energi paling utama adalah karbohidrat. Yang paling cepat dirubah menjadi energi adalah karbohidrat. Protein, lemak juga bisa sebagai energi, tapi dia perlu waktu ya. Makanya ketika kita buka puasa ya harus cepat-cepat dengan buka yang manis ya, glukosa senyawa sederhananya ya. Nah, itu bisa mempercepat pembentukan energi ya. Nah, kalau protein dia lebih umumnya, fungsi umumnya adalah sebagai pembangun ya, pembentuk jaringan ya. Itu dia fungsi dari umum protein ya. Nah, kalau lemak tadi ya dia sebagai pembentuk massa ya, massa tubuh ya, perlindungan buat organ-organ di dalam ya, itu fungsi umumnya ya. Tapi kalau yang lebih spesifik lagi tadi seperti disampaikan, dia sebagai bahan bakunya hormon nanti ya. Contohnya ngambil dari kolesterol dirubah ya, nanti akan menjadi hormon estrogen, progesteron, androgen, testosteron dan lain-lain ya. Itu. Oke, kemudian sumber omega 3 biasanya dapat dari mana? Dari ikan ya, Pak. Ya, dari minyak ikan ya, betul. Kemudian mana ya? Oke, mungkin paling umum adalah kalian tahu lah fungsi kalsium paling umum. Pembentukan tulang dan gigi. Ya, pembentukan tulang dan gigi itu fungsi yang paling umum ya. Kalau yang lainnya spesifik ya, seperti contoh pada kasus-kasus tertentu ya,
Kalsium itu juga untuk sebagai faktor-faktor koagulan ya, koagulasi ya, pembekuan darah ya. Kemudian juga sebagai kalsium otot ya, saraf ya, impuls saraf ya. Itu juga fungsi-fungsi. Oke, kemudian nih ada mungkin oke, sorry. Ini ada tambahan kayaknya Bu Vidya sudah masuk ke cardiovascular disease ya, tapi ini saya akan berikan dulu nanti kasih ke apa namanya ke Mas Fahmi ya materinya, nanti bisa kalian baca. Kalau nggak salah nggak banyak juga sih cardiovascular disease-nya ya. Eh, kayaknya faktor-faktornya aja ya. Oke. Nah mungkin ini nanti saya kasih Mas Fahmi ya. Saya rasa ini setidaknya mengurangi beban belajar kalian lah ya. Karena 80% lah ya ini soal-soal ini saya udah buat ya. Oke. Mas Fahmi mana ya Mas Fahmi? Mas Fahmi. Mas Fahmi saya agak tenggelam Mas ini ya, coba Mas di WhatsApp lagi Mas. Ini kamu Mas. Oh ya udah ya Mas Fahmi ya mana? Hadir ya oke sorry. Oke. Ya udah terima Mas. Sudah, Pak. Oke, jadi sisanya nanti saya kasih ya ke Mas Fahmi untuk di apa namanya di apa namanya itu materinya Bu Vidya ya. Tapi minimal kalian ada panduannya supaya tidak terlalu banyak eh, ininya belajarnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, saya rasa ini pertemuan kita terakhir ya menjelang UTS ya. Eh, saya rasa karena minggu lalu saya tidak absen, minggu lalu saya tidak masuk, saya anggap hari ini Anda masuk ya semuanya. Sorry, maksudnya yang hari ini ya saya input. Dia Ayu, Hadir, Pak. Anita Rahman, Hadir, Pak. Muhammad Romli, Hadir, Pak. Yulita, Hadir, Pak. Lulu Ilmahnun, Lulu hadir, Lulu, oke Lulu nggak hadir. Ayu dia, Partisipan ada, Pak. kenapa? Di partisipan ada Lulu. Oh ada, oh ya, Ayu dia, Hadir, Pak. Fahmi ada, Ananda, Hadir, Pak. Iskandar Hakim, Hadir, Pak. Nia Febriana, sorry. Nia Febriana hadir? Hadir, Pak. Ya. Azahra, Hadir, Pak. Salsabila, Salsabila, Harusnya anak pagi itu, Pak. oke berarti nggak ada ya. Mutiara Andini, Hadir, Pak. Septia Wafa, Hadir. Indah Oktavia, Hadir, Pak. Siti Azkia Zahra, Hadir, Pak. Selinia, Hadir, Pak. Silvi Nuraini. Hadir, Bapak. Oke, berarti yang nggak hadir Salsabila aja ya. Oke, terima kasih ya. Selamat ujian nanti ya. Saya harap sih nutrasi kalian bagus ya.
harus sudah dikasih ke sisi juga. Dan kalau memang nanti di akhir di UAS kalian mungkin ada nilai-nilai yang kecuali absen ya, kalau absen saya bisa nggak bantu, ya perlu di up lagi ya. Nanti saya akan cek ya, minimal kalian nggak ngulang lah, sayang ya mata kuliah motorcycle ngulang. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat weekend, sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih ya, Pak. Saya izin lah ya.